Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izin selamat pagi Dr. Tanaya selaku moderator. Izin Marzuki Panji Wijaya, Presiden Urologi semester 5, izin membawakan Campbell reading dengan judul bladder diverticula. Jadi bladder diverticula ini sendiri merupakan herniasi yang secara ukuran itu subjektif yang terjadi pada lapisan urotelium dari buli, dari muscularis propria dari dinding buli itu sendiri. Jadi berbeda dari dinding buli yang normal, dinding divertikal itu hanya terdiri dari mukosa, lapisan jaringan ikat subepitelial atau lamina propria. Kadang masih ada sedikit serat-serat otot yang tidak terlalu berfungsi dan lapisan adventitia. Ini adalah gambaran anterior dan posterior yang dari divertikal yang ditampilkan di Campbell. Yang jadi masalah dari divertikal ini adalah fungsi pengosongan yang sangat terganggu, apalagi pada saat miksturisi, sehingga didapatkan residual urin yang akhirnya berujung pada gejala-gejala seperti UTI. Namun sering juga bladder divertikul ini diketahui secara insidental dari saat kita melakukan evaluasi keluhan LUTS pada pasien, misalnya pada pasien BPH. Nah, tampakan klinis luar, misalnya nanti pada saat kita melakukan tindakan operasi, terkadang masih didapatkan adanya kapsula fibrosa atau sedikit gambaran smooth muscle bundle yang memang tidak terlalu berfungsi pada dinding divertikal. Ini tampakan. Next. Dari klasifikasi patofisiologi dan karakteristiknya, sekitar 90% dari diverticular bladder ini terjadi pada usia dewasa dengan rasio antara laki-laki dan perempuan lebih banyak pada laki-laki sebanyak 9:1. Ada juga variasi divertikula yang didapatkan atau kongenital, itu biasanya pada anak-anak dengan insidensi atau saat terdiagnosis kurang dari 10 tahun. Biasanya soliter, tetap lebih banyak pada laki-laki dan berlokasi pada dinding bladder di posterior dan lateral dari orifisium ureter. Dan biasanya disertai dengan vesicule ureteral reflux pada ureter ipsilateralnya. Nah, biasanya juga disertai dengan kelemahan dari detrusal muscle pada UVG. Nah, biasanya pada anak-anak untuk divertical congenital ini diketahui dengan gejala-gejala dari UTI seperti adanya demam-demam terus-menerus. Lalu kemudian bisa juga dengan gejala enuresis, pasien dengan pyelonefritis, dengan retensi akut, dan dengan batu buli. Pada pemeriksaan sistoskopi, biasanya membedakan antara bladder divertical congenital ini. Pada divertikal yang kongenital biasanya tidak didapatkan adanya trabekulasi yang signifikan dari dinding-dinding buli di sekitarnya. Kemudian juga ini merupakan salah satu biasanya diikuti oleh sindroma-sindroma lain, jadi memang diikuti dengan kelainan kongenital lain yang biasanya bagian dari seperti Menkes syndrome, Williams syndrome, Ehlers-Danlos syndrome, dan fetal alcohol syndrome. Sedangkan kalau untuk yang divertical acquired atau secondary, ini yang terjadi pada dewasa, biasanya terjadi pada setting pada pasien dengan concomitant bladder outlet obstruction. Atau bisa juga adanya struktur uretra, atau di mana terdiagnosis utamanya pada usia sekitar 60 tahun. Yang kita ketahui juga ini merupakan angka usia pasien-pasien dengan BPH. Sering terjadi juga lebih sering pada laki-laki. Bladder outlet obstruction, bladder neck obstruksi, dan struktur uretra merupakan risk factor yang paling sering, di mana sekitar 70% dari bladder diverticula ini berkaitan atau diasosiasikan dengan kejadian BPH. Sama seperti bladder diverticula pada anak-anak, biasanya didapatkan sindrom gejala-gejala seperti UTI, lalu yang paling sering juga adanya rasa tidak lampias saat berkemih, lalu kemudian adanya lower abdominal fullness pada kasus-kasus divertikula yang sudah cukup besar. Jika dilakukan pemeriksaan sistoskopik, didapatkan trabekulasi yang cukup signifikan pada dinding buli yang menandakan adanya obstruksi pada saluran kemih di bawahnya.
Bladder diverticular yang acquired juga sering didapatkan secara insidental saat kita melakukan pemeriksaan endoskopik atau radiografi pada beberapa kasus seperti kasus-kasus BPH. Ini gambaran VCUG dari divertical yang ditampilkan di Campbell, tampak adanya ruang tambahan yang hampir sama besarnya dari bladder dari tindakan VCUG. Untuk diagnosis, kita tetap saja harus menanyakan dari riwayat pasien dan pemeriksaan fisik, terutama pada pasien-pasien dengan riwayat operasi sebelumnya, kemudian dilakukan pemeriksaan digital rectal examination juga untuk melihat mendeteksi adanya kausa lain yang menyebabkan terjadinya bladder diverticular, terutama pada diverticular dewasa. Bisa dilakukan pemeriksaan urinalisis, kultur, dan sampai dengan sitologi, di mana UTI merupakan salah satu akibat dari terjadinya bladder diverticular. Lalu bisa terjadi perubahan lesi menjadi malignan sehingga bisa didapatkan hematuria, dan evaluasi sitologi sangat penting di sini. Dari pemeriksaan VCUG dapat didapatkan adanya informasi divertikul yang terisi oleh kontras. Ya, nanti kita bisa mengevaluasi dari anatominya, lokasi, ukuran, lalu apakah didapatkan adanya vesicoureteral reflux. Di sini juga menjadi bagian dari nanti kita mempertimbangkan tata laksana apa yang akan kita lakukan. Nah, di sini ada istilah cellulus dan sakula, di adanya sakulasi atau selulasi. Ini hampir sama seperti di vertical, jadi adanya outpouching di antara serat-serat otot yang hipertrofi. Nah, di sini definisinya itu dari Campbell dikatakan tidak ada batas atau kesepakatan kapan ruangan itu dikatakan sebagai selulus atau kapan dikatakan sebagai sakulasi dan kapan dikatakan sebagai divertikula. Kemudian kita juga harus melakukan pemeriksaan upper urinary tract seperti sederhananya bisa dengan USG atau bisa dengan IVP, CT atau bahkan sampai dengan MRI. Di mana kita melihat tadi apakah adanya hidronefrosis terutama dari upper urinary tract. Nah, kejadiannya sekitar 7% pada dewasa dan sampai dengan sekitar 30% pada anak-anak atau congenital divertikula. Lalu kita bisa melakukan pemeriksaan urodinamik untuk melihat evaluasi kausa yang menyebabkan divertikula tersebut terutamanya pada dewasa. Nah, ini penting karena jika kita memutuskan untuk melakukan repair divertikula, namun penyebabnya misalnya BPH-nya atau adanya ureteral stricture-nya itu tidak ditangani, nah itu sangat meningkatkan resiko terjadinya kekambuhan atau bahkan malah jahitan divertikula kita itu bisa sampai jebol. Nah, dari urodinamik yang perlu diperhatikan terkadang terdapat gambaran penurunan kontraktilitas bladder. Jadi ini kok malah kontraktilitas bladdernya menurun. Nah, padahal itu merupakan efek dari ketika bladder berkontraksi, nah semua tekanan itu tersalurkan ke divertikula sehingga tampak kontraktilitas bladder itu terlihat menurun. Padahal sebenarnya masih baik. Next. Yang perlu diperhatikan ini tadi bladder outlet obstruction. Kita harus menangani kausa di bawahnya terlebih dahulu sehingga nanti bisa maksimal repair kita. Kemudian juga malignansi, disebutkan bahwa dinding divertikula ini dikarenakan bisa terjadi inflamasi kronis, kemudian adanya infeksi, sekitar 40-80% sediaan bladder divertikula itu terdapat perubahan inflamatori dari sel-sel epitelnya. Sekitar 0,8-10% itu bisa didapatkan tumor malignan urotelial. Nah, jika pasien-pasien yang diputuskan untuk dilakukan tindakan konservatif, inspeksi dengan endoskopi, jadi kita harus rutin melakukan endoskopi sebagai bagian dari surveillance untuk mengetahui dengan awal jika nanti akhirnya bisa menjadi faktor resiko keganasan. Jika memang didapatkan adanya gambaran yang mencurigakan, atau bisa juga sampai dengan munculnya massa, itu harus dilakukan biopsi yang sangat hati-hati karena kita tahu sendiri tidak didapatkan adanya dinding otot sehingga sangat rentan untuk jebol dari dinding divertikula ini sendiri. Dan jika jebol otomatis bisa seeding, bisa upstaging karena langsung ke lapisan perivesika. Kemudian kita juga harus mengevaluasi tadi silateral vesicoureteral reflux dan seringnya juga karena ada stasis urin terjadi batu pada
di vertikal. Next. Nah, ini pilihan terapi yang bisa kita pilih dan prinsip terapinya. Jadi, karena sangat penting diulangi lagi bahwa jika memang di vertikal itu disebabkan oleh kausa sekunder seperti adanya bladder outlet obstruction, kita harus melakukan tata laksana definitif untuk bladder outlet obstruction-nya itu. Sebelum divertikulektomi atau bisa berbarengan dengan divertikulektomi. Nah, keuntungan jika kita melakukan misalnya tur prostat sebelum divertikulektomi, kita bisa melakukan reassessment evaluasi kemudian terhadap divertikulanya, apakah simptomnya membaik atau bladder emptying-nya membaik sehingga bisa dilakukan tata laksana konservatif saja untuk divertikulanya. Namun masih ada tempat juga untuk kita melakukan misalnya open prostatektomi dan sekalian untuk repair divertikulanya secara bersamaan itu masih ada tempat juga dikatakan di Campbell. Indikasi dari tata laksana surgical treatment itu sebagai bentuk tata laksana LUTS terkait divertikulanya yang memang tidak membaik dengan pengobatan, UTI kronik, adanya batu dari divertikula, lalu adanya perubahan lesi premalignan atau adanya kecurigaan terhadap karsinoma, lalu juga adanya penurunan fungsi ginjal akibat obstruksi atau reflux yang berkaitan dengan divertikulanya. Untuk tata laksana non-surgical, ada tempat untuk pasien dengan gejala minimal atau bahkan tidak ada gejala dan tidak ada faktor-faktor yang mempersulit seperti adanya batu atau adanya massa. Nah, itu bisa kita pilihkan untuk tata laksana observasi dan surveillance. Lalu pasien-pasien kongenital divertikula yang biasanya pada anak-anak dan biasanya juga diikuti oleh gangguan kongenital lain di mana kita merasa akan sangat sulit bagi anak tersebut untuk mendapatkan stres operasi sehingga malah akan lebih jelek jika memang dilakukan tindakan surgery. Nah, itu bisa kita lakukan tindakan non surgical management. Lalu jika memang diputuskan untuk tindakan non surgical, kita harus mengedukasi pasien lagi terkait tadi resiko terjadinya malignansi, lalu adanya red flag atau indikasi yang akhirnya oke, kita nggak bisa lagi melakukan non surgical seperti LUTS yang meningkat, lalu sampai dengan hematuria dan UTI yang terus menerus. Untuk waktu surveillance-nya dari Campbell tidak menyebutkan secara detail, namun tetap harus dilakukan rutin. Next. Untuk tata laksana surgical sendiri masih dapat dilakukan tata laksana endoskopik di mana ini bisa dilakukan pada laki-laki tua misalnya atau memang yang sudah dianggap tidak bisa mentolerir stres operasi jika dilakukan open repair dari divertical tadi. Nah, biasanya bisa kita lakukan transurethralization of the diverticular neck. Jadi diverticular neck-nya itu bisa dilakukan seperti insisi, seperti pada tweet, diharapkan agak sedikit melebar sehingga fungsi untuk sisa sasis urin itu menjadi minimal dan gejala-gejala pada pasien itu bisa membaik. Nah, biasanya ini dilakukan bersamaan pada pasien yang dilakukan tur prostat. Lalu pilihan yang definitifnya adalah open operative excision, ini bisa dilakukan secara open surgery, laparoskopik atau pada center-center yang memang lebih besar di luar negeri bisa dengan robotic approach. Nah, ini sekali lagi bisa dilakukan bersamaan dengan kausa dari bladder outlet obstruction-nya. Misalnya jika memang didapatkan BPH, bisa dilakukan open prostatectomy sekaligus dengan repair dari divertical secara operasi terbuka. Nah, ini algoritma utama dari prinsip penanganan dan evaluasi dari bladder diverticula. Nah, di kolom pertama jika memang kita menemukan pasien dengan bladder divertical, kita melakukan evaluasi VCUG, sistoskopi dan sitologi urin. Jika memang didapatkan adanya kecurigaan sitologi mengarah ke keganasan dari pemeriksaan sistoskopi maupun sitologi, kita bisa melakukan biopsi secara hati-hati. Jika memang didapatkan kanker, nah itu kita sudah memasuki algoritma penanganan kanker, misalnya urothelial cancer. Namun jika tidak didapatkan adanya lesi malignan, kita bisa melakukan pemeriksaan upper urinary tract seperti USG atau IVP atau CT scan, apakah terdapat hidronefrosis. Next. Nah, ini sambungan dari algoritma tadi. Jika tidak didapatkan adanya hidronefrosis, nah kita bisa mengevaluasi dari gejala-gejala pada pasien.
Jika memang asimptomatik, kita bisa melakukan surveillance saja dan kita melakukan edukasi terkait resiko dan gejala-gejala yang harus diawasi. Nah, jika memang terdapat simptomatik, kita bisa melakukan urodinamik. Jika memang hasilnya abnormal, dan kita bisa melakukan penanganan kausa dari dari divertikulanya, seperti misalnya karena BPH kita melakukan tur prostat dan kemudian gejalanya itu membaik, nah kita bisa melanjutkan dengan surveillance. Jika memang pada akhirnya surveillance tadi memburuk, gejalanya memburuk, terdapat hidronefrosis, kita bisa mengakses apakah pasien ini layak untuk dilakukan divertikulektomi. Jika pasien kondisinya baik, bisa dilakukan bladder divertikulektomi secara open atau laparoskopik. Jika memang buruk, itu bisa dilakukan untuk memastikan drainase bulinya bagus dengan CIC saja. Tadi jika memang pasien pada USG maupun evaluasi april kita didapatkan HN, tetap kita lakukan urodinamik terlebih dahulu. Jika hasilnya normal dan kausa BOO-nya bisa ditangani, nah kita bisa kembali ke surveillance. Namun jika memang didapatkan HN menetap yang diakibatkan dengan karena divertikulnya itu, nah itu masih menjadi tempat untuk sebagai indikasi dilakukan divertikulektomi. Terima kasih dokter, mohon arahan dokter, terima kasih.